Ya, Yang Mulia, kami mohon dihadirkan Profesor Hamdi Muluk, ya, ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia. Silakan, petugas Pak Hamdi Muluk. Silakan Bapak, waktunya 20 menit termasuk dengan pendalaman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ketua MK, Wakil Ketua MK dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati pemohon, termohon, pihak terkait, dan hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan pokok persoalan yang sebenarnya menjadi kajian kami juga di Lab Psikologi Politik. Pertanyaan, seberapa jauh sebenarnya dampak dari apa yang disebut dalam akademik disebut dengan social assistance dengan seluruh variannya, mungkin ada yang menyebutnya social aids, ada yang menyebutnya safety net, atau cash transfer, dan seterusnya terhadap perilaku pemilih. Apakah betul bahwa instrumen itu mampu mempengaruhi perilaku pemilih? Kalau kita letakkan dalam konteks suatu negara sedang ada peristiwa pemilihan umum. Tentu banyak studi yang bisa kita rujuk bahwa social assistance itu instrumen yang lazim dalam sebuah negara, karena mungkin banyak pertimbangan seperti tadi bahwa ini bagian dari juga safety net, bagian juga dari usaha untuk mengangkat orang-orang yang kurang beruntung, salah satu dan lain sebab, dan bantuan itu diberikan untuk sebagai buffering, nah sebagai bantuan untuk mencapai tujuan welfare. Nah, tapi di lain pihak memang secara politis ini problematik, karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana tentunya, dan ini tidak dimungkinkan oleh kontestan lain yang tidak dalam posisi petahana. Nah, banyak studi-studi memperlihatkan, terutama mungkin yang sering dikutip studi Stokes itu, bahwa yang dia memakai istilah clientelism politics, artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi pemilih. Nah tentu timing penerima manfaat bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang memberi itu. Dalam konteks ini biasanya yang sering distudi adalah petahana atau partai-partai politik atau calon-calon yang satu kubu dengan petahana. Nah ini yang disebut dengan clientelism politics. Nah sebenarnya untuk konteks 2024 ini, karena ini menjadi perbincangan hangat, memang bagus kita melakukan studi yang betul-betul komprehensif. Jadi kita kumpulkan data dalam satu titik waktu secara longitudinal, survei eksperimental, tapi itu mahal sekali. Nah kami tidak punya dana untuk itu. Ya strategi yang kami lakukan adalah melakukan apa yang sering dilakukan oleh akademisi, itu melakukan namanya meta-analysis atau meta-review. Apa yang disebut meta-analysis? Jadi kita mengumpulkan seluruh seluruh literatur terkait topik ini di seluruh dunia,
yang dipublikasi tentunya dengan keyword yang standar, yang social assistance, welfare program, political support, voting behavior, electoral support, dan seterusnya. Bagaimana impact-nya terhadap voting, kita kumpulkan, terus kita analisis. Lanjut aja Pak. Ya, kami berhasil menemukan studi yang relevan itu sekitar 1081 studi di seluruh negara. Kami sisir lagi mana yang sebenarnya diindeks secara 2 kali, begitu ketemu 734 studi. Setelah itu kita lihat lagi, kita kerucutkan yang mana yang paling relevan, ketemu 83, dan yang paling kuat itu 10 studi yang paling kuat menggambarkan fenomena ini. Nah, apa yang kita dapatkan dengan, saya kira ini, terus Pak, ini saya cepatkan saja, ini terlalu teknis, langsung ke hasil. Jadi setelah ada 77 studi yang dari Scopus, kami lanjut. Ini mungkin, nah, mungkin masuk ke kajian lebih lanjut, saya kira. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, saya ingin menyimpulkan. Jadi secara umum, setelah kami lihat size effect namanya, jadi efek rata-rata dari seluruh studi yang kami kumpulkan, itu size effect-nya cukup moderat, artinya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, berkisar antara sekitaran rata-ratanya 0,29. Artinya apa? Jadi kalau kita transform ini ke dalam bentuk variant accounted, itu apa namanya? Berapa banyak variabel yang menentukan pilihan orang. Jadi kalau itu 100%, kira-kira 29% itu disumbang oleh faktor social age ini. Tentu ada penyebab-penyebab lain, 71% orang memilih calon tertentu karena faktor-faktor yang lain. Misalnya faktor ketokohan, faktor dia suka, faktor seagama, faktor sosiologis, faktor dipengaruhi teman, faktor analisis dia terhadap kemampuan, faktor kampanye dan seterusnya. Itu sumbangnya 79%, tapi 29% itu kira-kira disumbang oleh faktor penggelontoran bansos itu. Nah, ini studi di seluruh beberapa negara secara universal. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya studi di Nigeria, itu mungkin bentuknya lebih dramatis. Di slide saya ada peningkatan dukungan politik terhadap partai berkuasa. Nah, ini hampir 96% mengatakan, ya kami memilih petahana ini karena menerima bansos. Jadi ini studi di Nigeria. Jadi conditional cash transfer itu mungkin kalau kita BLT itu. Jadi semakin banyak BLT itu semakin puas terhadap petahana, semakin menyukai, petahana dievaluasi positif. Bahkan dalam beberapa studi digambarkan petahana dianggap punya good deed gitu, seperti Sinterklas gitu, dan membuat publik suka, dan itu membuat dia dipilih lagi. Nah, mungkin kenapa politisasi bansos ini menjadi problematik dalam konteks demokrasi kita hari ini? Karena satu, bahwa bansos ini hanya bisa dikendalikan oleh orang yang memegang otoritas, dalam konteks ini petahana. Jadi kalau kita andaikan petahana maju, mungkin dalam konteks sekarang orang akan challenge, lah petahana kan tidak maju. Tapi ada istilah teman saya, setengah petahana begitu. Setengah petahana, bercandanya begitu. Jadi anaknya yang maju. Dan tinggal dibangun bagaimana persepsi publik dibentuk bahwa setengah petahana juga mewakili petahana. Dan di situ mekanisme psikologisnya berlangsung. Nah, kalau ini berhasil, tentu kepuasan terhadap petahana
terkonversi kepada kepuasan terhadap setengah petahana yang sedang menjadi kontestasi hari ini. Nah, itu mekanismenya. Nah, kenapa problematik secara psikologis? Secara politik etis mungkin orang banyak mempersoalkan, karena ini menjadi tidak fair misalnya, bahwa yang bisa menggunakan yang punya otoritas untuk menetapkan kapan bantuan sosial ini harus digelontorkan, berapa banyak, mekanisme seperti apa, waktunya kapan, itu tentu yang memegang otoritas dalam konteks ini petahana. Itu sebabnya di beberapa tempat di luar negeri, seperti studi-studi yang saya rujuk tadi, yang kita analisis tadi, memang hasilnya cukup konklusif, ya. Ada kontribusi dari pengelontoran bansos terhadap keterpilihan terutama petahana yang angkanya cukup moderat gitu. Nah, tentu ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi mungkin pertanyaan tadi, apakah ini etis ketika misalnya oposisi atau challenger tidak punya kesempatan yang sama untuk menggunakan instrumen ini? Kedua, dari segi pematangan demokrasi, dari segi political behavior dari voter, dari pemilih, dari konstituen, ini menimbulkan semacam ketergantungan. Nah, di luar misalnya tadi peneliti lain juga melihat misalnya klientelism itu dalam konteks misalnya vote buying, tapi itu studi yang lain. Karena vote buying kalau bisa dibuktikan menyuap gitu untuk orang untuk memilih, itu masuk ranah pidana pemilu. Nah, tapi klientelisme memang terselubung, sulit dibuktikan secara pidana, kecuali sudah berbentuk tadi vote buying dan ada bukti materialnya, bisa dibawa ke Bawaslu gitu. Tapi dalam konteks tidak ada itu, memang penggunaan bansos ya bisa memanipulasi pemilih. Nah, ini yang banyak distudi. Nah, jadi kenapa misalnya penggunaan bansos menjadi problematik secara Waktunya etis. sudah habis. Oh ya, jadi itu kira-kira kesimpulan saya bahwa Silakan. nyata bahwa ini mempengaruhi pemilih. Terima kasih, Baik, Mulia. dari pemohon ada yang mau didalami? Ada yang mulia. Ketika ahli bicara mengenai society, Indonesian society atau society dari negara lain, dan bicara mengenai pattern client, ya, dan clientelism seperti yang dikatakan tadi, ya saya sih melihat ini dalam konteks masyarakat lapis bawah, masyarakat adat, itu sangat kasat mata, Pak Saudara ahli ya. Jadi ya yang namanya pattern itu pasti akan didengar, pasti akan diikuti seperti kiai di pesantren misalnya, seperti pemuka informal di masyarakat adat, pasti akan didengar. Nah, tapi kita kan tidak menghadapi hal yang semacam itu. Kita lebih menghadapi state yang tadi dikatakan pemimpin formal, pemimpin resmi yang dalam konteks social safety net, dalam konteks social assistance atau bansos yang dikatakan oleh ahli tadi, kalau itu di tangan state, pemimpin formal, penyalurannya itu akan bisa disebut problematik, bermasalah. Ya. Nah, jadi kalau politisasi bansos itu disebut problematik, apalagi itu pada tangan petahana, nah yang saya ingin tahu ya, karena hampir pasti dia akan memenangkan kontestasi politik ya. Dan kalau tadi diberikan contoh Nigeria, Thailand misalnya, apakah contoh itu juga memang relevan dan bisa kita jadikan sebagai contoh yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Saya hanya ingin butuh penjelasan ya. Saya tahu saya punya jawaban, tapi sekali lagi ini mungkin penting ya untuk diberikan semacam penjelasan yang lebih mencerahkan nantinya. Mungkin itu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ada satu lagi dari Saudara Paskah ya, ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Saudara ahli, kami ingin menambahkan 2 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa saja berdasarkan kualifikasi ahli
mengetahui yang menyebabkan penerima bansos itu memiliki kecenderungan untuk memilih pihak yang memberikan bansos. Kemudian yang kedua, bansos ini kan bentuknya bervariasi dan diberikannya dalam berbagai kurun waktu. Apakah berdasarkan pengetahuan ahli, bansos yang diberikan sesaat menjelang pemilu lebih memiliki dampak dibandingkan yang diberikan jauh-jauh hari sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon cukup, dari pihak terkait ada? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana. Dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini, mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Masih ada? Yang kedua, Majelis. Saudara ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh, yang ternyata 02 kalah? Walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh, bansosnya itu merata karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02. Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua. 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih. Dari Bawaslu, dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara ahli Prof. Hamdi Muluk. Sini Pak. Depan, Hakim Pak, Hakim. Oke. Oh Pak. Ya. Saya kira welfare atau social allowance itu memberikan pengaruh pada perilaku pemilih. Iya. Pertanyaan saya, dan itu tadi tergambar dari studi-studi yang ahli paparkan tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi faktor yang dominan ya pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan? Tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan ya, seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan ya, yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan? Saya mohon klarifikasi dari ahli. Terima kasih. Silakan Prof. Penny. Terima kasih Pak Ketua. Prof. Hamdi. Ya, jangan kesana Pak. Pak. Ya, ini terkait dengan studi yang tadi Prof sampaikan ya. Ada pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya peran parlemen itu melakukan kontrol terhadap klientelisme itu.
Ya, apakah ini yang saudara studi itu sebetulnya merupakan fenomena yang cenderung ada di negara-negara yang sedang berkembang, ataukah juga termasuk di negara manapun yang terkait dengan apa namanya tadi teori klientelisme itu? Ya, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Hamdi, bisa singkat-singkat jawabannya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saya mulai dulu dari tadi Bang Mulia. Jadi tadi ini contoh, ini masalahnya sekarang ini state ya. Jadi saya kira patron klien dalam konteks Indonesia juga bisa bertransformasi menjadi patronnya itu adalah state. Karena saya ingat studi bahwa misalnya mengatakan politik Indonesia ini seperti politik negara teater gitu loh. Jadi raja itu, bahkan presiden itu dianggap seperti raja gitu, seperti sosok patron gitu loh. Jadi sedemikian sentralnya posisi, nah kita menganut presidensialism yang posisi kepala negara itu memang seluruhnya. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan, dia mungkin tokoh yang panutan dan seluruhnya patron. Jadi sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron klien dalam konteks di adat. Jadi itu mungkin yang juga bisa memperkuat misalnya keyakinan bahwa sedikit banyak faktor ketokohan dari Presiden Jokowi mungkin turut mendorong preferensi ke suara 02. Nah, tadi yang kedua, tadi Pak Hotman Paris mempertanyakan persoalan tadi, kalau tidak salah saya, kenapa kita tidak fokus kepada masalah, kenapa hanya fokus kepada masalahnya di tingkat presiden, tapi tidak fokus kepada masalah dana desa, Pak ya? Pak, itu Prof. Yusril itu. Oh, Prof. Yusril ya. Ya. Oke. Ya, memang kami tidak punya data gitu, Prof. Yusril, sampai ke tingkat desa, karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia, karena keterbatasan waktu dan dana juga. Kami hanya memang mencari hukum-hukum yang umum, yang universal, berlaku di seluruh negara tentang masalah ini. Apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior. Nah, kami tentu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal. Tapi mungkin, nah di kita memang unik gitu loh. Antara kontestasi antar paslon itu tidak selalu ajak masalah incumbency dan challenger itu dari waktu ke waktu. Nah, kita tahu loh, sekarang seperti yang Prof. Yusril katakan, ini Muhaimin adalah bagian dari pemerintahan, partainya gitu ya. Adiknya Menteri Desa, tapi dia berada dalam kubu untuk pilpres yang berseberangan. Nah, itu juga mungkin berlaku untuk yang lain. Gitu. Ada kepala daerah juga tidak ekuivalen dengan pasangan paslon 1, 2, 3. Nah, memang kalau kita mau studinya detail betul, kita harus mengkonsider data-data ke tingkat yang lebih lokal itu. Tapi saya tidak punya data itu. Saya hanya punya data yang universal, menggambarkan fenomena ini. Nah, mungkin saya masuk ke Pak Hotman tadi ya. Nah, ini Sumbar dan Aceh malah 02-nya kalah. Begini, studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa variansi atau sumber varian kalau dalam bahasa statistik yang mempengaruhi voting behavior dari faktor ketertarikan orang terbansos itu 29%. Jadi masih ada 71% penyebab lain yang kenapa orang memilih si A, si B menjadi
presiden yang dia mau pilih. Jadi masih ada faktor lain. Nah, faktor-faktor yang ini sekaligus juga merespon mungkin yang mulia Bu Eni Nurmadingsi bahwa Pak Arsul Sani juga bahwa memang masih ada faktor-faktor yang lain, misalnya yang sering dikemukakan dalam studi-studi voting behavior itu penilaian terhadap kandidat. Ya, apakah kandidat dianggap kompeten, punya aspek-aspek positif, kinerjanya bagus, kampanyenya bagus, komunikasinya bagus, dan seterusnya. Juga masalah bekerjanya faktor-faktor sosiologi seperti pertemanan, persukuan. Jadi itu 79% itu. Nah, hanya 21,9% yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan bansos. Itu menyebabkan jadi mungkin di dua tempat itu bekerja faktor yang lain. Gitu. Jadi ketertarikan terhadap kandidat itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya tidak bekerja faktor-faktor bansos. Nah, yang kedua yang saya lupa juga tadi Bu Eni, Prof. Eni bertanya apakah misalnya praktek klientelisme itu bisa juga terjadi di negara maju, tidak hanya di negara-negara berkembang. Di negara maju memang banyak juga praktek-praktek pork barrel itu, yang bahkan sebenarnya di beberapa negara pemilihan itu adalah anggota parlemen yang mau maju lagi di tingkat lokal. Jadi di konteks kita tadi ditanyakan apakah misalnya bansos ini juga diawasi oleh parlemen. Kalau kita lihat itunya iya kan sudah ada persetujuan parlemen juga untuk alokasi bansos. Nah, tapi nanti mau di tingkat lokal saya tidak tahu apakah nanti beberapa anggota parlemen kita karena tersebar juga dengan paslon yang berbeda-beda dalam konteks pilpres. Jadi anggota parlemen yang main juga dari tidak hanya dari paslon 1, 2, 3 juga melakukan faktor pork barrel untuk masalah legislatif. Nah, ini perlu studi sendiri. Studi di tingkat pemilihan pileg di kita berarti di tingkat dapil masing-masing. Tapi di beberapa tempat pork barrel itu sering terjadi di tingkat dapil. Ada lagi yang belum kejawab? Cukup. Waktunya juga sudah habis, Bapak. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih hadirin Terima sekalian. kasih.